Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat malam hari ini berada. Saya mengucapkan puji Tuhan, bersyukur boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini di dalam ibadah live streaming kita, Lamongan Blessing. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini masuk dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya, rasakan lawatannya, bahkan terima berkat firman Tuhan malam hari ini yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kepada kita pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lagi di dalam ibadah kita malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ambil saat teduh sebentar. Haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur yang tak habis-habisnya kepada Engkau ya Bapa. Buat pertolonganmu, buat perlindunganmu, penyertaanmu sampai hari ini ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, karena malam hari ini kami boleh ada bersama saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Untuk kami ambil bagian, untuk ambil waktu sejenak datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu kami malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa sendiri yang berkarya, bekerja atas kami sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, awal, pertengahan hingga akhirnya. Ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita puji Dia, katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih buat Engkau. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya ralabaralamo, ya rabaralamo. Haleluya, terima kasih Bapa, Kau selalu ada buat kami, Kau selalu ada bersama kami. Terima kasih Yesus buat karya-Mu yang luar biasa, buat kasih-Mu yang Kau curahkan. Terima kasih, terima kasih. Ya ralabaralamo, ya ralabaralamo, sikiralaba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 ralaalabaralabaralabaralabaralabarlabarla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 l. Sikiralabarana marana 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 marana. Kira papa barala barana marana 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 marana. Kira papa 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 barala barana marana 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 marana. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Setiap hari kami melihat karya-Mu yang luar biasa itu Kau kerjakan atas kami. Kami boleh bangun, kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan kami boleh menjalani setiap hari ini. Hari ini kami boleh jalani dengan luar biasa. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu. Siapalah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan anugerah kepada kami yang sungguh-sungguh luar biasa atas kami. Tidak terhitung kasih-Mu ya Tuhan atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya
Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Anugerah-Mu melimpah atas kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami, semua jemaat dimanapun berada malam hari ini yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama saya berkatakan, amin. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun apapun keadaan kita malam hari ini. Tetap bersuka cita. Tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Percaya bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bersamamu bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita akan menerima berkat firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Biar firman-Nya boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersama dengan Tuhan pasti kita mampu. Bersama Yesus kita kuat menghadapi segala sesuatu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami masuk lebih lagi, bahwa kami menikmati kebaikan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah Lamongan Blessing pada malam hari ini, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah Lamongan Blessing. Kami mengucap terima kasih karena semuanya ini adalah anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami bersama-sama boleh sharing, boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kuasai bibir dan pikiran hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu penuh dengan sukacita ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Biarpun situasinya ada pandemi, namun kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita ada pemulihan, ada kekuatan untuk menjalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, di dalam menghadapi situasi saat ini, memang banyak orang-orang yang agak ragu-ragu untuk melangkahkan kaki. Ya. Kita berbisnis, kita bekerja, bahkan di lingkungan tetangga pun kita sangat berhati-hati. Karena menghadapi pandemi ini juga tidak mudah. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita juga boleh-boleh saja, sah-sah saja kita percaya kepada medis. Karena mereka merupakan orang yang meneliti, yang menangani tentang kesehatan kita. Tetapi jangan sampai lupa bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberkati, sanggup melewatkan segala pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, banyak di antara kita, di dalam rumah tangga kita, ya, banyak kehancuran. Di dalam ekonomi kita juga banyak kemerosotan karena ulah tingkah kita sendiri. Di dalam hidup kita ini jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan sampai kita juga mengandalkan kepada hamba-hamba Tuhan yang sanggup mendoakan agar pemulihan atau masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan. Kalau kita mengandalkan manusia, maka kita akan jatuh. Yeremia 17:7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Ya. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan kalau sudah hancur rumah tangganya, mereka bukan lari kepada Tuhan. Kalau mereka berdoa tidak dijawab, tapi lama-kelamaan mereka mencari alternatif lain. Ya. Mungkin yang percaya dengan paranormal. Ya. Kita datang kepada paranormal supaya apa? Bisa menyelesaikan rumah tangga kita. Itu kalau orang yang tidak mengenal kebenaran wajar, tetapi kalau kita sudah mengenal Yesus, mengenal pengajaran Tuhan, maka kita harus sadar. Lari kita bukan kepada manusia, tetapi lari kita harus kepada Tuhan. Karena apa? Kita adalah ciptaannya. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini Tuhan mengajar kepada kita ya, melalui kitab Tawarik, 1 Tawarik pasal yang ke-10. Di sini judul perikopnya adalah Saul mati. Nah, kenapa Saul kok bisa mati? Ya, namanya manusia bisa mati, tapi kematiannya ini sangat tragis. Ya. Ada orang yang mati karena suntuk umurnya. Di dalam kebaikan, ya, mereka selalu berbaik, sehingga matinya dengan sendirinya ya karena lanjut umur. Tetapi Saul ini kematiannya bukan ya, disebabkan oleh orang lain, tetapi oleh kesalahannya sendiri. Di dalam perikop ini seperti itu ceritanya. Untuk itu, para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita baca, kita siapkan Alkitab kita yang di rumah supaya bisa membaca sendiri. Ya. Jadi 1 Tawarik 10 ayat 1 sampai ke 14. Tapi yang saya bicarakan sini, yang poinnya nanti itu
ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ini yang menerangkan dari ayat 1 sampai ke-12. Ya, judul perikopnya adalah Saul mati. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi di dalam 1 Tawarik 10 ini menceritakan peperangan antara orang Filistin dan bangsa Israel. Kita tahu umat Israel ini sebenarnya orang yang diberkati. Tetapi imannya adalah naik turun. Kalau ada pemimpinnya dia mencari Tuhan. Sungguh-sungguh sangat luar biasa mencari Tuhan. Tetapi kalau pemimpinnya tidak ada, mereka sudah mengembara kemana-mana. Mencari ya, kesenangan sendiri. Sudah tidak mengenalkan Tuhan lagi. Tidak mencari Tuhan. Tetapi mencari yang lain. Begitu pula di dalam kisah ini. Begitu orang Mesir terpukul kalah, banyak yang mati ya, di pegunungan Gilboa. Maka yang terjadi adalah orang-orang Filistin mengejar Saul dan anak-anaknya. Mengejar tentaranya. Tentaranya terpukul kalah. Dan di dalam ayat ini juga dikatakan ketiga anaknya Saul sudah mati terbunuh. Jadi Saul mengalami peperangan yang sangat hebat kekalahannya. Sehingga Saul dijumpai kepada orang pemanah saat itu, mereka dipanah dan terluka. Akhirnya Saul berbicara kepada orang yang membawa senjatanya. "Hunuslah dan tikamlah aku, supaya aku tidak dipermainkan oleh orang yang tidak bersunat." Tidak dipermainkan. Itulah permintaan Saul kepada orang yang membawa senjatanya. Tetapi orang yang membawa senjatanya tidak mau karena apa? Segan. Melihat Saul mati, akhirnya mereka juga menjatuhkan diri. Ya, artinya bunuh diri. Mereka juga mati. Sehingga ketika anak Saul dan seluruh keluarganya meninggal dunia. Lah semuanya ini ada akibatnya. Di dalam kesempatan ini saya juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa mencari hikmat. Jadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, kita jangan sekali-kali sebagai orang tua, sebagai imam, tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada keluarga. Di lingkungan pekerjaan kita sebagai pemimpin juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa memberikan contoh. Karena faktanya di sini Saul ini adalah orang yang diurapi, yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mereka dalam pasal ini ya, tidak bisa mengayomi masyarakatnya, tidak memberikan jawaban yang seperti yang diinginkan Tuhan. Mereka telah memuaskan hawa nafsunya, sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Penekanannya nanti di ayat yang ke-13 dan 14. Itu akibat kematian daripada Saul. Nah, dalam kehidupan kita bisa mengambil hikmah. Ya, saya kira ya, semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah berkeluarga juga mengalami persoalan. Persoalan itu bisa kita teliti dan kita sedikit dari mana awalnya, sumbernya. Ya. Kalau kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jangan berbuat dosa. Ya. Jangan menipu. Ya. Demikian pula kita kepada istri kita atau suami kita. Kita berbicara yang jujur, yang benar. Karena faktanya juga banyak anak-anak Tuhan yang hancur. Mereka sudah percaya kepada Yesus, ya. Mereka hancur di dalam rumah tangga. Karena apa? Kesalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sedikit memberikan kesaksian di mana di tempat kerja saya ada seorang ya, pekerja, ya, katakan tukang, di mana mereka
bercerita kepada saya anak istrinya pisah dengan mereka. Nah, kisah ini sama seperti yang dialami oleh Saul. Setelah saya respect, ya, saya tidak bicara apa masalahnya Bapak. Istri saya ternyata ya, diambil orang. Saya tanya, kok bisa diambil orang? Saya nggak tahu Pak. Lah anak Bapak, satu perempuan Pak sudah SMA, itu pun dengan saya jarang nemui saya. Padahal kalau minta uang tak kasih. Saya lebih dalam masuk, saya tanyakan, apa sebabnya? Apa profesi Bapak yang sebenarnya? Dia mengatakan jujur dengan saya, Pak, saya ini adalah seorang dukun. Saya dulu kalau menolong orang, disuruh memisahkan orang berumah tangga, saya bisa. Orang desa saya bisa tangani. Mulai saya bisa ya, mengoreksi kepribadian Bapak tersebut. Dan sampai saya ini masih ikut saya. Akhirnya mereka berkata, Pak, saya itu ingin tenang, bagaimana caranya? Ya saya kasih tahu karena mereka berbeda keyakinan. Saya hanya begini, Pak, kalau jenengan jadi dukun, hilanglah. Nah, saya juga memberikan senjata kepada mereka. Maaf, karena beda keyakinan saya ngomong ya. Di dalam kitab Sadi Wahyu itu ada salah satu firman Tuhan mengatakan apa? Akhir zaman itu orang yang menyembah berhala, orang dukun, orang penyihir, orang sundal tidak mendapat pengampunan Pak. Sampai keturunan ketiga tidak dapat pengampunan. Itu akhir zaman. Nah, dia akhirnya mengatakan, ini loh Pak keris saya, ini loh Pak batu akik saya. Lah, ini maksudnya apa? Coba Bapak pegang, saya tidak mau. Jangan. Karena berbeda keyakinan. Nanti kalau tak pegang nanti hilang kodamnya, sampean rugi. Lah kalau menurut saya, kalau sampean ingin damai, kuburlah dalam alat itu. Dan kalau jenengan adalah muslim, kembalilah kepada muslim. Ibadah, itu syaratnya. Saya kaitkan seperti itu. Akhirnya mereka bertanya, Bapak punya kitab kuning? Saya enggak punya kitab kuning. Itu tadi Pak kitab Wahyu. Ya kitab Wahyu ya, kitab Wahyu. Itu pewahyuan daripada Rasul Yohanes. Mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan dibukukan seperti itu. Enggak Pak, itu kitab kuning. Ya terserah Bapak lah. Ya, dia malah bertanya, boleh saya pinjam? Maaf, karena ini beda keyakinan. Nanti dikira saya mengkristenisasi nantinya. Enggak Pak, saya minta saya mau pinjam. Ya nanti aja lah. Sampai sehari juga belum saya kasih. Nah di sini kita bisa mengambil happy endingnya. Karena mereka di dalam perdukunan itu menyembah berhala. Mereka juga saya tanya, kalau jenengan menolong orang dengan cara apa? Ya dengan cara benda ini. Lah nyebutnya gimana? Ya saya minta kepada Allah, tapi perantaranya benda itu. Iya Pak. Nah, berarti kan menyembah berhala. Ya enggak salah. Itu sampean murid marid. Itu dampak dari perbuatan sampean sebagai imam. Lantas gimana Pak? Ya hilangkan. Ini adalah fakta. Ya. Jadi sekarang ini orang yang ikut saya sering bertanya kepada saya, tetap saya jawab dengan keyakinan saya. Dia juga menyadari. Yang penting saya tidak mengkristenisasi. Ya. Dia bertanya tak jawab, tak luruskan. Ya. Ini salah satu gambaran Bapak Ibu Saudara hidup karena apa? Tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Benar menyebut nama Tuhan, tapi masih memakai berhala. Lah ini yang hati-hati. Ya. Di dalam rumah tangga kita juga banyak kehancuran. Ya. Tetapi kita tidak menyadari apakah kesalahan kita sendiri atau ini ujian dari Tuhan atau Tuhan mengizinkan. Kita tidak bisa membedakan kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Saul ini juga sama. Mereka orang yang diberkati, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi mereka tidak berpedoman kepada firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Ayat yang ke-13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ini penyebab kematian kematian Saul. Sehingga kerajaannya diberikan kepada Daud. Yang membunuh Tuhan dikatakan dalam ayat yang 14. Karena apa?
Wong sudah diurapi menjadi raja, menjadi imam, menjadi pemimpin abdi Allah. Tapi dia menghadapi persoalan ini tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan apa? Berhala, kepada arwah. Kita tahu arwah itu tidak bisa bicara. Seandainya punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya kaki tidak bisa berjalan. Itu arwah. Sama dengan patung-patung itu. Yang dikemas dalam sekian rupa, ada perak, warnanya ada emas. Itu buatan manusia. Tetapi mereka dipercayai bisa menolong dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah penyebabnya sehingga apa? Tuhan membunuh Saul dengan cara yang tragis. Caranya tragis bagaimana? Saul menjatuhkan diri kepada pedangnya. Demikian orang, mungkin ajudan yang membawa senjatanya, juga mati bunuh diri. Padahal kita tahu, kalau mati bunuh diri, itu berdosa. Itu kacamata kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran kita pada malam hari ini, renungan firman Tuhan pada malam ini di dalam 1 Tawarik 10, kita bisa mengambil hikmahnya. Ini contoh. Orang yang sangat diberkati saja bisa jatuh. Sudah tidak mengenalkan Tuhan. Apalagi kita sebagai orang biasa. Dan kesemuanya adalah butuh komitmen. Kesaksian yang kedua Bapak Ibu Saudara, di saat saya bekerja dalam zona aman, saya juga sama. Saya memburu hawa nafsu, mengandalkan kekuatan saya sendiri karena apa? Punya jabatan. Sebagai pemimpin, saya memimpin bisa 4 perusahaan atau PT yang bergerak di bidang outsourcing. Saya mengandalkan, karena punya apa? Saya punya jabatan. Pekerjaan saya lebih daripada sukses. Akhirnya Tuhan mengizinkan apa? Jatuh. Akibat jatuh itu, yang menjadi dampak adalah anak istri saya. Hidup dalam kekurangan. Itu saya alami. Dan saya sadar. Saya mengucap syukur. Pada hari ini bisa berdiri di mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman. Itu bukan karena kekuatan saya. Tetapi ini adalah kekuatan Tuhan yang diberikan kepada saya. Kerinduan saya adalah memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap akal budi saya. Ini kerinduan saya. Dan saya juga minta kepada Tuhan supaya ada pemulihan di dalam ibadah dulu. Saya tidak mau minta pemulihan ekonomi, tidak. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Kalau Tuhan saya senang, saya percaya dalam nama Yesus, maka ekonomi pun disediakan. Karena janji Tuhan seperti itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17:17 saya pakai sebagai pedoman. Hari ini saya berharap pada Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, monggo kita kembali kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kepada yang lain. Di dalam kehidupan kita harus bisa menjaga mulut kita. Jangan sampai kita menghakimi, menghina, merendahkan orang lain, jangan. Tetapi lakukanlah kasih. Lakukanlah kebaikan kepada siapapun, tidak pandang bulu. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan untuk melayani. Jadi saya berharap jemaat Beta Lamongan sadar diri. Di dalam menghadapi situasi yang sangat rumit di tahun ini, kita harus lebih ekstra untuk berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan melalui ucapan bibir kita, tingkah laku kita, melalui renungan firman. Dengan cara pun yang penting bisa menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Ini harapan dari daripada Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sendiri, tidak tahu diri akhirnya, nggak tahu saudara kita yang lain. Tetapi kita harus paham, orang lain pun juga tanggung jawab kita. Tuhan turun ke bumi bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk kita. Tuhan tidak mencari orang kaya, tidak mencari orang yang punya kekayaan atau punya jabatan, tapi Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar memiliki kasih, percaya kepada Tuhan. Tuhan itu sang kepada kita, Bapak Ibu, tidak membedakan. Yang membedakan adalah manusia. Wah, ini bukan level saya. Saya tidak mau bergaul. Tapi Tuhan itu senang bergaul dengan orang yang miskin, dengan orang yang rendah hati, senang. Kenapa? Enggak neko-neko. Karena apa? Kalau neko-nekonya dipakai apa? Kita keluar dari rumah saja semuanya serba uang. Kalau kita tidak punya uang enggak mungkin keluar, enggak bisa keluar. Kita ke kafe aja tidak punya uang enggak bisa.
Jadi kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada malam ini adalah kaca kepada kita. Supaya kita lebih hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya Yesus sekali Yesus, tetap Yesus, jangan meninggalkan yang lain. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga manusia. Sama seperti dengan kita. Sama dengan saya. Banyak kekurangan. Banyak berdosa yang kita lakukan. Kita tetap mencari Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya sebagai pencipta kita. Nah, pada malam hari ini saya juga mengharapkan agar Bapak, Ibu dan Saudara saling mendoakan. Kita berdoa syafaat. Saya mengingatkan dalam kesempatan ini, mari kita berdoa syafaat untuk gereja kita, untuk jemaat kita, untuk pengerja kita, supaya apa? Saling melayani satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menguatkan. Jangan pandang bulu. Ini harapan saya. Supaya apa? Tuhan bisa bertakhta di gereja kita. Tuhan bernaung di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Karena penting Bapak Ibu Saudara, dalam situasi saat ini kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain. Kita akan jatuh. Seperti Saul. Sudah punya Tuhan yang sangat luar biasa. Diberkati Tuhan. Tetapi mereka berpaling kepada berhala. Percaya kepada berhala. Percaya kepada arwah. Sehingga apa? Tuhan membunuh dengan cara yang tragis. Dampaknya adalah apa? Rakyatnya kocar-kacir, tentaranya banyak meninggal. Bahkan keluarganya sendiri, semuanya pada meninggal. Ini akibat ulah daripada Saul. Dalam kitab 1 Tawarik pasal 10, ceritanya seperti itu. Sekarang bagian kita sebagai jemaat, mari kita introspeksi diri kita. Apakah dalam kehidupan kita sudah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan yang lain? Bertobatlah. Mari di dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan. Jangan bersandar kepada yang lain. Karena apa? Kehidupan kita ini tidak langgeng Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil Tuhan dengan cara apapun. Bukan cara COVID bisa. Makanya kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan khawatir hidup kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, mati kita pun tetap di dalam Tuhan. Walaupun kena COVID, kita tetap di dalam Tuhan. Kerajaan surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Janji Tuhan seperti itu. Yeremia 17 ayat yang itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini jelas. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Kita sudah jangan lagi percaya dengan iseng-iseng mau menoleh ke kanan atau ke kiri yang bukan Tuhan. Ini dalam konteks keyakinan kita, dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya apa? Kita punya kekuatan, kita punya doktrin. Oh, seperti ini kalau kita itu memalingkan Tuhan. Akibatnya dampaknya kepada keluarga kita, bahkan orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas anugerah-Mu pada malam hari ini. Kami sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh diterima oleh saudara kami dan bisa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita terima berkat dari hamba-Nya, kita akan pujikan terlebih dahulu satu buah lagu. Terima kasih ya Bapak. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku.
Ya, puji Tuhan, sama-sama mari kita arahkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai, memberkatimu mulai saat hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Setiap yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan